Halo semuanya, selamat datang di PNJ Sinopsis bersama saya Panji ya. Di video kali ini kita akan menjelajahi perjalanan sejarah yang cukup memilukan tentang seorang figur wanita berkulit hitam yang bernama Sarah Baartman. Seorang wanita beretnis Khoi-Khoi berasal dari Afrika Selatan yang hidup pada abad ke-19 dan dikenal karena perjalanan hidupnya yang sulit dan kontroversial di benua Eropa. Selain itu, ia juga dikenal karena bagian tubuhnya yang sangat menonjol. Nah, apakah yang menonjol itu, bro? Yang pasti bukan bakat ya, melainkan bagian bokongnya, atau saya perhalus bahasanya menjadi bemper belakang ya. Karena aduh kurang enak gitu ya nyebut-nyebutin bokong orang, gak sopan ya. Oke. Nah, kisah Sarah Baartman ini tidak hanya menceritakan pengalaman pribadinya, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih besar terkait dengan ras, budaya, dan penjajahan pada masa itu. Bagaimanakah kisah hidup seorang Sarah Baartman ini? Yuk kita simak selengkapnya di PNJ Sinopsis. Sarah Baartman lahir sekitar tahun 1789 di desa General Hertzog yang sekarang dikenal sebagai distrik Graaff-Reinet, sorry kalau saya bacanya ya, di provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Sarah berasal dari sebuah suku atau etnis yang dipanggil dengan suku Khoi-Khoi, kelompok etnis asli yang mendiami wilayah selatan Afrika, yaitu di bagian yang sekarang menjadi Afrika Selatan dan Namibia. Mereka adalah salah satu kelompok etnis pribumi yang mendiami wilayah tersebut sebelum kedatangan penjajah Eropa. Jadi di selatan Afrika itu selain ada suku Khoi, ada juga suku lainnya bro. Seperti suku Zulu, suku San, suku Ndebele, suku Swana, suku Venda, dan juga suku-suku lainnya. Yang gak ada tuh suku Wakanda karena itu beda cerita bro ya. Pada semasa hidupnya Sarah Baartman, yaitu pada abad 19 sebelum negara Afrika Selatan berdiri, di wilayah tersebut merupakan daerah jajahan Inggris yang mana sebelumnya dijajah terlebih dahulu oleh Belanda yang dimulai pada pertengahan abad ke-17. Di mana pada abad-abad tersebut adalah eranya kolonialisme Eropa dan saling berebut wilayah, juga melakukan eksploitasi kekayaan alam yang tiada hentinya, serta memperjualbelikan manusia atau perdagangan budak masih berlaku pada saat itu. Belanda dengan VOC-nya yang seperti kita tahu bahwa mereka ini menjajah Indonesia juga ya. Belanda melawan Inggris saat itu berperang, namun akhirnya Afrika Selatan secara resmi milik Inggris tepatnya pada tahun 1814 setelah kedua pihak menandatangani sebuah perjanjian. Selain itu, perbudakan di era ini ya merupakan sebuah hal yang dilegalkan dan dijadikan sebagai bagian dari tatanan sosial, di mana semakin mempunyai banyak budak, maka citra orang tersebut akan semakin bagus. Nah, kembali ke topik, Sarah Baartman menghabiskan masa kecil dan remajanya di pertanian milik orang-orang Belanda sebagai seorang budak. Namun dimulai ketika ia masih kecil hingga dewasa, kisah hidupnya ini cukup memilukan, di mana pada saat ia baru menginjak 2 tahun, ibunya harus meninggal dunia. Lalu beberapa tahun kemudian ayahnya yang seorang pengembala ternak juga meninggal karena dibunuh oleh seseorang dari suku San. Lanjut menginjak usia remaja, tepatnya saat ia berumur 16 tahun, Sarah memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari suku Khoi-Khoi. Dari perkawinannya tersebut, mereka dikaruniai seorang anak, akan tetapi ternyata nasib buruk masih menimpanya, di mana bayi mungilnya juga harus meninggal beberapa hari setelah pasca kelahiran. Bahkan setelah kejadian itu, suami Sarah juga meninggal karena dibunuh oleh majikannya. Nah, kemudian pada tahun 1970-an, Sarah dibawa ke sebuah kota yang bernama Cape Town oleh seorang pedagang budak yang berkebangsaan Belanda bernama Peter Caesars, di mana ia bekerja sebagai pengasuh dan tukang cuci di rumah Peter ini. Dalam kasusnya dibawa ke Cape Town, menurut catatan tidak bisa dipastikan bahwa Sarah pada saat itu pergi entah karena dibawa paksa oleh si Peter, atau pergi dengan sukarela, ataupun dikirim oleh keluarga Sarah sendiri untuk bekerja di sana. Di sisi lain, menurut beberapa sumber, Sarah tidak diperlakukan baik selama bekerja di rumah majikannya tersebut, di mana ia diperlakukan dengan kekerasan dan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti layaknya seorang budak. Lalu setelah 2 tahun bekerja di rumah Peter, Sarah dipindahkan keluar Cape Town yang sekarang daerahnya bernama Woodstock untuk bekerja kepada seseorang yang bernama Hendrik Caesars yang juga merupakan saudara dari Peter Caesars. Di sana Sarah dipekerjakan
sebagai pengasuh. Namun selain bertugas untuk mengasuh, ia juga bertugas menyusui anak si Hendrik, di mana di masa tersebut tugas ini merupakan tugas yang biasanya dilakukan oleh wanita yang sangat-sangat miskin dan tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Nah, di masa itulah Sarah kembali menemukan bebek atau cem-ceman barunya yang bernama Hendrik van Jong, seorang tentara Belanda miskin yang tinggal di dekat Cape Town. Namun sayang, hubungan mereka tidak berlangsung lama karena kesatuan Hendrik van Jong harus pergi meninggalkan daerah tersebut sehingga semakin memburuklah kehidupan seorang Sarah Baartman. Namun pada suatu hari, Sarah yang masih dalam keadaan patah hati, kacau, tersesat, cemas, khawatir, resah, risau, gundah gulana, galau, tidak menentu, anjing. Sarah bertemu dengan seorang ahli bedah untuk kapal laut Inggris bernama William Dunlop, yang juga merupakan rekan Hendrik Caesars. Nah, ketika si Dunlop melihat Sarah, ia pun langsung terkejut sekaligus terkesima melihat perawakan dari Sarah, yang seperti sudah saya informasikan di awal ya, bahwa Sarah ini mempunyai fitur unik, yaitu bumper belakang yang demplon kalau bahasa Ukrainanya ya, melebihi ukuran bumper wanita pada umumnya, terlihat unik dan berbeda dari standar kecantikan wanita Eropa pada saat itu. Selain itu, Sarah juga mempunyai kulit yang kecoklat-coklatan atau bisa dibilang eksotis, serta menurut salah satu sumber, Sarah ini dikatakan mempunyai alat vital yang memanjang. Yang saya juga nggak mau bahas lebih lanjut soal itu ya. Mau ngejelasinnya juga gimana gitu, agak-agak susah, jadi skip aja lah ya bro. Nah, jadi fitur unik yang dimiliki Sarah ini dalam dunia medis disebut dengan lipodystrophy gluteal, sedangkan dalam konteks antropologi dan etnologinya disebut dengan istilah steatopigia. Gimana hal ini bisa terjadi? Karena adanya penumpukan lemak di daerah pinggul atau bokong maupun paha, terutama pada wanita-wanita yang berasal dari suku-suku di Afrika Selatan, termasuk suku Khoikhoi, di mana suku Sarah berasal, sehingga bagian tubuh tersebut terlihat paling menonjol dan juga terkesan bulat gitu ya. Nah, dari semua hal inilah yang menurut seorang William Dunlop akan menarik untuk dipertontonkan, di mana Sarah ini mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga dibantu dengan Hendrik Caesars, mereka pun terbesit ide untuk membawa Sarah ke Eropa untuk mempertontonkan fitur uniknya ke halayak ramai demi meraup keuntungan. Dan akhirnya pada tahun 1810, Sarah yang buta huruf diduga telah menandatangani sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh Dunlop beserta Hendrik untuk melakukan show ya, dengan diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian pada umurnya yang masih muda, yaitu sekitar 20 tahunan, singkat cerita Sarah pun akhirnya diboyonglah ke Inggris, lalu dipertontonkan di berbagai acara-acara freak show atau sebuah acara yang talent-talentnya atau pengisinya merupakan sekumpulan manusia-manusia unik ya, yang mana kebetulan pada saat itu acara-acara seperti freak show ataupun sirkus sedang booming di Eropa. Juga minimnya informasi mengenai wanita Afrika dengan kondisi steatopigianya ya, merupakan sebuah kondisi yang aneh bagi penduduk di Eropa sana. Berbeda terbalik dengan penduduk Afrika yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi kepada wanita-wanita mereka. Kisah tragis Sarah berlanjut. Sarah dipertontonkan di sebuah freak show bernama Piccadilly Circus yang bertempat di London dengan memakai baju ketat berwarna kulit sehingga terlihat seolah-olah telanjang. Sarah bahkan ditempatkan di dalam kandang dan diberikan nama panggung, yaitu Hottentot Venus ya, yang saya juga dengar namanya aneh gitu, agak-agak gitu ya. Sebuah julukan yang konotasinya menghina yang ditujukan kepada wanita-wanita yang mempunyai kondisi steatopigia seperti seorang Sarah Baartman pada abad 19. Jadi setelah Sarah meninggal, ada juga wanita lain yang serupa dengan Sarah dan diberikan juga julukan Hottentot Venus juga ya, kurang lebih kayak gitu. Lanjut, eksploitasi terhadap Sarah yang dilakukan Hendrik Caesars dan William Dunlop dilakukan mereka selama bertahun-tahun, yang mana pada akhirnya mereka pun mendapatkan pertentangan dari berbagai asosiasi, salah satunya Asosiasi Afrika dan kelompok abolisionis, kelompok anti perbudakan, di mana mereka mengajukan gugatan ke pengadilan perihal eksploitasi Sarah. Namun Hendrik Caesar berdalih bahwa Sarah pergi ke London atas kemauan sendiri, dan ini juga didukung oleh pernyataan dari Sarah sendiri bahwa dirinya saat di London tidak pernah mengalami pelecehan seksual dan pergi atas kemauannya sendiri, yang mana akibatnya kasus ini akhirnya dibatalkan oleh pengadilan.
Namun pernyataan dari Sarah ini diragukan oleh para sejarawan karena ada kemungkinan Sarah ini berada dalam keadaan dipaksa oleh Hendrik dan Dunlop agar melakukan pernyataan tersebut. Lanjut, setelah itu Sarah sempat dibawa ke kota-kota lain di Inggris untuk melakukan pertunjukan dan bahkan juga sempat ke Irlandia. Nah, singkat cerita, setelah freak show diputuskan dilarang di Inggris karena banyak mendapatkan pertentangan dan juga karena mempertontonkan hal yang tidak pantas ya, maka pada tahun 1814 Sarah dijual kepada seorang pelatih hewan sirkus berkebangsaan Prancis bernama Jean Roux. Susah bro namanya ya, Jean Roux, ya itulah pokoknya ya. Sarah pun diboyong ke negara tersebut dan lagi-lagi dipertontonkan di Palais Royal Paris kepada penduduk di sana. Di mana di Prancis Sarah malah mendapatkan perlakuan yang lebih buruk lagi. Leher Sarah dikerangkeng seperti layaknya hewan peliharaan, dijadikan objek seksual dan bekerja 12 jam tanpa henti. Sarah juga kerap kali dipertontonkan di acara-acara pribadi para elit Prancis. Bahkan mereka bisa menyentuh Sarah jika bisa membayar dengan uang yang lebih banyak. Selain itu, menurut salah satu sumber, Sarah sempat dipaksa menjadi PSK oleh Roux demi meraup untung yang lebih banyak lagi. Setelah sekian lama berkecimpung di dunia sirkus jauh dari kampung halamannya, setelah ia dijual dari satu pemilik ke pemilik lainnya, pada tahun 1815 ketika Sarah berumur 26 tahun, ia pun akhirnya meninggal dunia tanpa meninggalkan uang sepeser pun. Akan tetapi penyebab kematiannya tidak bisa dipastikan. Ada yang berpendapat Sarah meninggal akibat kecanduan alkohol, ada juga yang berpendapat Sarah meninggal akibat terkena cacar, pneumonia, ataupun tertular penyakit sifilis. Namun alih-alih mendapatkan ketenangan setelah Sarah meninggal, seorang ahli anatomi Prancis bernama George Cuvier, setelah beberapa hari Sarah meninggal, ia mengambil tubuh Sarah dari polisi setempat, kemudian membedahnya dengan alasan untuk melakukan penelitian ilmiah. Namun, tujuan penelitiannya tersebut sangat tidak pantas, di mana menurutnya ras atau etnis Sarah ini merupakan sebuah penghubung atau missing link ya antara spesies kera dan manusia. Juga, George ini beserta para naturalis lain yang menganut teori Darwin ya, mempertanyakan keeksistensian etnis koi-koi ini, apakah mereka merupakan bagian dari dunia hewan atau manusia-manusia yang berada pada tingkat terbawah dalam hierarki atau strata manusia, yang mana tentu saja mereka juga menganggap ras berkulit putih adalah ras yang paling teratas dan terunggul di antara ras-ras yang lain. Ini sangat rasis ya. George membedah lalu mengambil beberapa bagian tubuh Sarah seperti otak dan alat kelaminnya yang ia awetkan di dalam toples, kemudian kerangka dan bagian tubuh lainnya dipajang di Museum Paris. Tubuh Sarah menjadi objek museum selama 150 tahun dan dipindahkan ke tempat penyimpanan pada tahun 1970-an. Hingga akhirnya seorang tokoh atau aktivis anti-rezim apartheid sekaligus Presiden Afrika Selatan yang menjabat dimulai pada tahun 1994, yaitu Bapak Nelson Mandela ya. Ia berhasil memulangkan jenazah Sarah Baartman dari Prancis pada tahun 2002, kemudian dimakamkan di sebuah kota kecil di Eastern Cape, Afrika Selatan. Dan kisah hidup dari Sarah Baartman ini menjadi sebuah ikon atau simbol dari masalah sosial hingga saat ini, seperti isu rasial, kolonialisme, perbudakan, dan juga eksploitasi manusia terutama kepada perempuan. Bahkan terinspirasi dari kisah hidup Sarah, setiap tanggal 9 Agustus Afrika Selatan memperingati Hari Perempuan dan dijadikan hari libur nasional mengingat akan perjuangan hak-hak perempuan di negara tersebut. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian bisa memetik pelajaran dari kisah hidup seorang Sarah Baartman ini. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Salam olahraga. Ciao.